Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Kali ini saya ingin menanggapi sebuah komentar di kolom komentar di channel YouTube saya dengan judul YouTube-nya itu Iman yang Mengalahkan Dunia. Dia berkomentar, Blegeres, Fred, Bruce, emangnya Allah itu mempunyai anak? Ngaco aja lu, Fir. Saudara, orang Kristen mengimani Yesus adalah anak Allah karena itu tertulis dalam Alkitab. Bukan berarti Allah itu kawin dan punya anak, tapi satu istilah yang ditujukan kepada Yesus. Karena Maria mengandung Yesus bukan hasil hubungan suami istri antara Maria dan Yusuf, tapi Maria mengandung Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus, sehingga firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Makanya disebut anak Allah karena Yesus datang dari Allah. Kita sering dengar anak sungai. Apakah kita pernah melihat sungai kawin? Kita sering mendengar anak gunung. Apakah pernah kita lihat gunung kawin? Kita sering mendengar anak pisang. Apakah pernah kita lihat pisang kawin? Itu cuma satu istilah, sama dengan istilah yang diberikan kepada Yesus sebagai anak Allah karena dia datang dari sorga. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yesus berkata tidak ada manusia yang naik ke sorga selain Dia yang turun dari sorga. Dia adalah terang dunia. Makanya saudara, Dia disebut anak Allah karena Dia datang ke dalam dunia adalah untuk mengerjakan karya keselamatan. Karena Allah tidak bisa datang dalam rupa Allah. Kalau Dia datang dalam rupa Allah, semua manusia pasti mati, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Allah, karena Allah itu adalah kemuliaan. Tapi Dia datang dalam rupa manusia, yaitu firman yang jadi manusia untuk mengerjakan karya keselamatan. Nah, saudara yang terkasih, Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi mengandung seorang anak laki-laki diberi nama Yesus juga artinya Immanuel, Allah menyertai kita. Setan tahu siapa itu Yesus. Makanya di Matius 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Ayat 6 dalam Matius 4, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jadi setan itu tahu siapa itu Yesus. Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, atau firman yang datang ke dalam dunia jadi manusia. Makanya dia disebut anak Allah karena Yesus datang dari Allah. Bukan berarti Allah kawin dan punya anak namanya Yesus, tidak. Itu satu istilah yang diberikan kepada Yesus. Nah, saudara yang terkasih, istilah anak Allah inilah Yesus dibunuh karena menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, Aku dan Bapa adalah satu. Makanya dia disebut anak Allah karena dia dan Bapa itu satu. Sama-sama kekal,
sama-sama ajaib, sama-sama pencipta alam semesta. Makanya saudara yang terkasih, ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ayat 33 dari Yohanes pasal 10. Jawab orang-orang Yahudi, itu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi karena dia anak manusia, dia anak Allah, itulah dasarnya orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Karena Yesus itu dianggap menghujat Allah, karena menyamakan diri sama dengan Allah padahal dia cuma manusia biasa. Imamat 24 ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan pasti ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan haruslah dihukum mati. Jadi Yesus itu mati, dihukum mati karena dianggap menghujat Allah. Yesus itu benar, tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi kenapa dia dibunuh? Yang pertama karena hukum Taurat. Orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus di Pilatus untuk disalibkan. Yang kedua dia mati karena memang dia datang untuk menebus dosa manusia. Dia sudah menyampaikan dalam Lukas 9 ayat 22, dia akan ditolak, dia akan dibunuh, dan hari yang ketiga dia akan bangkit dan naik ke sorga, menyiapkan tempat di sorga bagi para pengikutnya, bagi mereka yang percaya kepadanya. Sebab itu kami tidak ngaco, tapi memang istilah itu diberikan kepada Yesus karena Yesus datang dari sorga. Dia adalah firman Allah yang ajaib. Haleluya.